Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam kabar yang sehat, ya, keadaan yang sehat. Ini kita bertemu secara daring untuk mendengarkan materi secara live dari pemateri kita. Ini juga hasil dari adik-adik KKN kita di Unpad ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka saja ya untuk kegiatan webinar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kesempatan berikutnya saya akan langsung sampaikan saja mikrofonnya kepada moderator Ibu Dr. Putri Haliana. Enggak, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Dr. Nandina. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Haliana. Pada kesempatan siang ini, kita akan mendengarkan webinar tentang mental health di kala pandemi. Pemateri kita adalah Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa yang lahir di Bandung pada tahun 1986. Saya perkenalkan sedikit profil beliau. Beliau ini merupakan psikiater yang berpraktik di RSU Melinda II dan Klinik Surya Medika Bandung. Beliau mempraktekkan terapi seperti cognitive behavior therapy, dialectical behavior therapy, dan lulus dari pendidikan dokter spesialis pada tahun 2018 dari FK Unpad. Nah, saat ini beliau sedang menjalani program doktoral sebagai penerima beasiswa LPDP di Unpad. Jadi sedang jadi sekolah lagi, jadi S3. Oke, selain ada Dr. Elvin Gunawan, kita juga akan ditemani dalam sesi ini oleh Dr. Yuni Susanti Pratiwi. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dari Divisi Fisiologi. Sudah mengajar selama 16 tahun, ya, cukup lama. Dan sehari-harinya memang beliau dealing sama mahasiswa, sering sekali jadi koordinator, jadi ibu-ibunya mahasiswa, jadi tahu permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi mahasiswa. Ya. Baiklah, supaya untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri kita, Dr. Elvin Gunawan, untuk memaparkan. Silakan, Dr. Elvin. Terima kasih kepada Dr. Nandina, Dr. Putri, dan Dr. Yuni yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan materi ini. Materi ini sebenarnya materi yang cukup sulit ya karena disampaikan dalam waktu yang singkat sesuai request Teh Yuni. Tapi akan saya coba sampaikan sesingkat mungkin dan secepat mungkin ya. Tapi kalau kecepatan kasih tahu ya. Ya. Ini kagak bisa di-share screen-nya soalnya belum jadi host, Cina. Sebentar. Maklum ya adik-adik, ini mak-mak biasanya cuman modal ini doang. Coba lagi Dr. Elvin, sudah saya setting. Ya? Oh iya, oke. Belum, Teh Uni. Oke, wait. Oke. Boleh sambil ngobrol dulu saja mungkin. Anggap nggak nangkap ya? Apa tuh? Oke. Ya udah, aku sambil ngobrol aja ya. Jadi ceritanya, kenapa topik ini penting? Karena pada tahap pertama memang semua orang concern pada penyakit ini penyakit apa sih? Sesuatu yang tiba-tiba terjadi dengan cepat, masif, dan memaksa setiap orang beradaptasi dengan pola hidup yang baru, dengan kebiasaan baru, dengan budaya yang baru. Biasa kan orang Indonesia nih seneng banget salaman, cupiki-cupika, terus sekarang nggak boleh ngomong, biasanya di warung kopi aja yang nggak kenal bisa saling menggibah satu orang yang sama, sekarang udah nggak bisa. Jadi ngobrol jauh-jauhan. Ngobrolin dosen biasanya pulang kuliah bisa langsung ngumpul, tinggal bikin kerumunan, sekarang nggak bisa. Itu adalah suatu hal yang memaksa setiap orang untuk berubah dan beradaptasi. Dan tidak jarang hal ini malah menyebabkan munculnya gangguan adaptasi yang kalau tidak diatasi dengan baik dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan gangguan depresi.
Jadi sebenarnya isu mental health ini adalah isu yang isu yang menjadi penting karena kondisi mental jiwa seseorang itu sangat menentukan perilakunya. Jadi kalau ditanya kenapa sih sekarang orang tidak mau menggunakan masker atau kayak yang cuek aja. Nah itu apakah orang ini memang sebelumnya punya kecemasan yang tinggi atau bahkan dia tidak punya kadar cemas yang normal sehingga dia merasa cuek aja. Atau dia punya ciri kepribadian yang nggak peduli orang lain susah, nggak peduli orang lain menderita, yang penting saya bahagia. Nah ini perlu dikaji juga. Atau misalnya ada orang yang malah jadi ketika work from home, school from home, pas dicek tugasnya tidak ada yang pernah selesai nih. Karena dia sendiri udah mengalami depresi. Bayangkan 14 hari harus isolasi di rumah, ketemu orang yang mungkin biasanya bekerja adalah sebagai pelarian, kuliah adalah pelarian, sekarang harus bertemu dengan orang yang menjadi stresor di rumah. Itu kan stressful buat teman-teman mahasiswa nih, malah banyak yang menjadi sakit ketika harus dipulangkan ke rumahnya. Biasanya ngekos nyaman, nggak ada mama papa yang teriak-teriak, nggak ada orang tua yang sering ribut. Sekarang harus kembali lagi ke situasi yang menjadi tujuan dia kuliah sebaik-baiknya. Jadi kalau mungkin bisa ngambil SP terus-terusan, dia akan ngambil terus supaya nggak pulang gitu. Nah sekarang dipaksa harus pulang ke rumah. Belum masalah ekonomi karena kuota internet habis. Belum masalah saking nggak ada hiburannya, semua orang sering membuka media sosial yang menyebabkan pada akhirnya secara alam bawah sadar keinginan komparasinya itu jadi muncul. Oh dia mah hidupnya bahagia ya, walaupun dia di rumah dia bisa beli ini, beli ABC, punya tas bermerek ABC. Nah itu menjadi bahan perbandingan yang sangat buruk buat masa pandemi ini. Nah, beberapa jurnal sudah, nanti materinya aku bagi aja ya, Teh. Ya, beberapa jurnal, iya betul-betul, Trevin, nanti materinya. Iya, nanti aku share. Jadi beberapa jurnal udah bilang di Amerika itu pada anak-anak remaja atau dewasa muda, hal yang paling sering muncul adalah gangguan depresi dan kecemasan. Lalu kejadian yang sama di Cina juga karena fase isolasi itu menyebabkan reaksi stres akut sehingga menyebabkan kemampuan dia untuk belajar, kemampuan dia bekerja memburuk. Lalu ada juga yang pokoknya isu-isu mental health ini menjadi publish yang cukup banyak di jurnal-jurnal sekarang ini karena setelah fase sakitnya itu ternyata isu mental health lebih besar lagi dampaknya dalam kehidupan manusia, karena yang sakit bisa berobat di rumah sakit, sementara yang diisolasi dan di karantina ini kan juga mengalami masalah yang sama. Ada beberapa yang dipecat, ada yang beberapa yang gajinya berkurang, ada beberapa yang cicilannya jadi tidak bisa terbayar sehingga menyebabkan stres lagi. Nah, jadi kalau bisa dirangkum sebenarnya COVID ini bisa menyebabkan masalah di rumah, rasa percaya diri menurun, lebih sering lihat cermin, lebih banyak kurangnya, hidung kurang mancung, pipi kurang tirus, badan kurang langsing, jadi makin banyak yang menjadi komplain. Tugas-tugas tidak selesai, lalu informasi yang terlalu banyak, yang benar, yang salah nggak bisa dibedain lagi, regulasi emosi yang buruk karena biasanya kita tidak terlatih untuk menyuarakan emosi kita. Kita akan lebih senang menyuarakan emosi ketika kita bahagia, kita senang, kita berhasil, daripada ketika kita bilang kita lagi ada masalah, kita sedih, kita lagi kecewa, kita lagi marah. Biasanya itu tidak terlatih untuk dikomunikasikan, yang biasanya meledak seperti bom waktu, tiba-tiba meledak, tiba-tiba meledak. Nah, lalu relasi dengan orang semua serba virtual, biasanya bisa ngobrol, ketawa, melihat bahasa tubuh, afeksi diri, nah sekarang nggak bisa. Sehingga sebenarnya yang menjadi mengerikan adalah karena semuanya terjadi di rumah. Jadi kekerasan mungkin bisa terjadi di rumah baik secara emosional, fisik ataupun verbal. Nah, sekarang orang yang bisa sehat tuh orang yang seperti apa sih? Orang yang punya adaptasi yang tinggi. Orang yang punya fleksibilitas yang tinggi. Kalau bahasa Sundanya mah kumaha engke nate lebih besar daripada sekarang na kumaha gitu. Nah, jadi ketika kita sudah mulai bisa, ya udahlah yang penting saya menjaga protokol sehat, saya menjaga social distancing, saya menjaga physical distancing, masalah yang lain-lain sih itu mah rezeki yang berbeda gitu. Nah, ketika sudah bisa seperti itu, kita bisa bisa mengurangi kecemasan kita, bisa mengurangi putus asa kita. Ada beberapa yang menjadi komplain, misalnya pendapatan berkurang, orang tuanya pendapatannya berkurang, atau misalnya jadi tidak punya pekerjaan. Tapi kalau kita lihat di status-status WA nih semenjak zamannya COVID ini banyak banget yang dagang, mulai dari cilok, roti, nasi,
yang membuat kita tuh tidak bisa menolak. Jadi sebenarnya kayak barter aja, saya hari ini jual cilok, besok saya harus beli dari teman saya misalnya cimol gitu. Jadi sebenarnya tali silaturahminya tetap bisa terjaga dan kreativitas kita nggak berkurang kok. Makin banyak sebenarnya entrepreneur baru yang tiba-tiba jadi dadakan bisa semuanya. Emak-emak yang dagang salad, itu pokoknya banyak banget lah. Gaji tuh habis sebenarnya karena nggak bisa menolak dagangan-dagangan yang kayak gitu. Tapi masalahnya yang buruknya, saya sendiri tidak menghasilkan sesuatu, tapi bisa dagang gitunya. Kalau makanan mah teka pakai lah gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting bukan melihat, oh gara-gara COVID ini semuanya hancur. Tapi sebenarnya dari COVID ini apa sih yang bisa kita ambil, apa sih yang bisa kita manfaatkan, karena pasti ada sisi positif dari suatu kejadian. Oke, jadi kalau misalnya ditanya di fase sekarang apa sih yang menyebabkan kita harus berobat? Kalau misalnya kalian sudah ada gangguan perawatan diri, jadi males mandi, nggak mau makan, biasanya olahraga sekarang nggak mau, berat badan naik lebih dari 5 kilo dalam 1 minggu, pengennya tidur terus, udah gitu pola istirahatnya terganggu, atau bahkan nggak bisa tidur sama sekali, kalian harus sudah mulai wanti-wanti nih, sepertinya ada yang salah dengan diri saya. Hubungan interpersonal, misalnya sering ribut dengan teman, dikit-dikit ribut sama dosen, dikit-dikit baperan, ribut sama keluarga, banting-banting pintu ketika ribut, itu berarti sudah ada gangguan juga. Yang terakhir, yang paling mudah sebenarnya untuk para dosen tuh melihat apakah mahasiswanya ada penurunan dalam kualitas mengerjakan tugas nih, sering mangkir, kayak saya sendiri sebenarnya, sering mangkir, sering deadline-nya mundur terus, udah gitu sering banyak alasan, sibuk lah, ngurus anak lah, apa segala macam. Nah itu artinya hati-hati nih, sudah ada gangguan pekerjaan. Atau ada masalah di rumah ketika harusnya misalnya adik-adik kebagian tugas ngepel, nyuci, sama masak. Cuman bisa ngepel aja nih, yang nyuci sama masak nggak bisa dilakuin. Nah itu mulai diobservasi apakah itu sudah menjadi gangguan kalau sudah terjadi lebih dari 2 minggu. Jadi yang paling penting sebenarnya di fase ini yang paling penting kita mulai fase ini banyak mengajarkan mengenai kesehatan jiwa, di mana kita berani menilik diri kita sendiri. Apakah kita ini kepribadian yang adaptable-nya tinggi atau enggak, fleksibilitasnya tinggi atau enggak, atau malah cenderung sebenarnya kita ini hidup hanya untuk menyenangkan orang lain saja, dan akhirnya kita kekeringan. Kalau dalam tanda kutipnya sih, gimana sebuah sumur bisa memberikan kehidupan buat orang lain kalau sumurnya dia sendiri kering. Jadi mungkin di fase ini, di fase isolasi ini akan lebih baik kalian matikan keran-keran kegiatan kalian untuk orang lain, lalu mulai isi lagi diri kalian dengan sumber mata air yang baru, sehingga ketika fase ini selesai, kalian bisa berguna lagi buat orang lain. Dan mulai mencintai hidup kalian saat ini, mulai belajar mencintai diri kalian saat ini, karena seburuk-buruknya diri kalianlah yang akan menemani kalian sampai ke alam kubur nanti. Jadi ya punya hidung agak-agak kecil, nggak apa-apa. Kalau mukanya kurang tirus nggak apa-apa, toh tidak semua orang harus mukanya tirus, tidak semua orang harus jadi introvert, tidak semua orang harus jadi ekstrovert. Kalian bisa bayangkan kalau kalian mengkomparasi diri kalian yang pendiam untuk menjadi seorang yang cerewet, dunia ini bakal berisik banget karena semuanya pengen ngomong. Jadi semuanya tuh pasti sudah seimbang, orang introvert seimbang dengan orang ekstrovert gitu ya. Jadi kalau semua orang jadi introvert juga nggak baik, terlalu sunyi, terlalu hening. Gitu. Terus yang kedua, berhenti membuka paparan media sosial. Ini tuh jahat banget karena apa yang kalian lihat itu hanya dokumentasi 1 detik. Dia bisa pamerkan apa yang dia punya, dia bisa pamerkan tubuh terbaik yang mereka punya, senyum terbaik yang mereka punya. Padahal setelah lewat 1 detik itu mungkin dia mengalami masalah, mungkin dia ada kesedihan yang tidak terungkapkan di media sosial. Jadi lihatlah media sosial sebagai perbandingan aja. Oh nya, ternyata hidupnya tidak cukup hanya dengan seperti ini aja. Siapa tahu saya bisa lebih sukses biar bisa membahagiakan orang lain. Tapi tetaplah menjadi bahagia. Jadilah jadi orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan kasih buat diri kalian, sehingga kalian bisa bahagia menjalani hidup ini dengan atau tanpa apresiasi orang lain. Jadi nggak perlu menunggu apresiasi orang lain untuk bahagia. Nah, tentukan apa yang mau kalian ubah. Jadi setelah kalian memiliki waktu tenang, waktu hening, kalian pasti menyadari kok perilaku mana yang sudah mulai mengganggu buat orang lain. Misalnya saya ini kalau ngomong terlalu nyablak, terlalu keras. Nah itu kan mungkin buat beberapa orang yang sudah paham kebiasaan kita nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang nggak paham kan, kenapa sih orang itu kalau ngomong keras bangetnya? Nah itu adalah perilaku yang mesti diubah. Oh mungkin intonasi dan frekuensinya agak dikurangin. Nah, kalian coba latih itu setiap harinya, komitmen. Misalnya hari Senin saya coba ngomong dengan 2 orang dan ternyata saya bisa. Besok naikkan jadi 3, besok naikkan jadi 4. Karena sesuatu yang diulang-ulang terus itu akan menjadi habit.
Atau misalnya saya sering ngemil misalnya, ngemil sesuatu yang banyak pecinnya gitu misalnya. Nah misalnya hari ini 1 kantong aja, karena biasanya saya 5, misalnya hari ini 1, besok 1, besok enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi 1. Artinya dalam seminggu ada penurunan nih dalam jumlah kuantitasnya dan kualitas pecin yang kita makan. Itu adalah target perubahan perilaku yang mesti kita lakukan. Atau misalnya pengen punya badan yang ideal misalnya. Nah, tapi perilakunya masih senang makan minuman manis kemasan. Nah, itu kan sama aja bohong gitu. Gimana caranya? Nggak mungkin kita bisa gambar badan kita di kertas, lalu tempelkan di badan kita, besok berubah sesuai yang kita inginkan, kan nggak bisa. Jadi sesuatu yang mesti dilatih. Sama seperti olahraga, sama seperti gizi, sama seperti mindset. Bagaimana kita berlatih supaya jangan terlalu banyak berpikir negatif mengenai segala sesuatu. Terlalu positif juga nggak baik, menyebalkan juga jadi orang yang terlalu positif ya. Semua positif gitu juga aneh. Semua negatif juga menyebalkan juga untuk didengarkan. Nah, jadi sebenarnya apa yang harus kita tingkatkan? Yang pertama rasa percaya diri, kemampuan, bagaimana meregulasi emosi, mulai menulis jurnal kehidupan, nggak usah kayak bikin cerpen, tapi minimal kita tahu poin-poin mana yang masih membuat kita sedih hari ini, poin-poin mana yang masih traumatik. Lalu bagaimana mengadop itu menjadi sesuatu yang lebih produktif. Misalnya ketika saya marah sama sesuatu atau marah pada ada orang, saya bukan mukul orangnya, saya bukan ngebanting barang, tapi saya alihkan dengan olahraga. Atau misalnya ketika saya sedih, gimana caranya saya tidak menyakiti self-harm diri saya sendiri, tapi saya mengalihkan dengan cara menangis. Menangis itu bentuk salah satu luapan emosi yang sehat kok gitu. Dan mulai berpikir hidup ini bukan cuma tentang kita sedih, kita menderita, kita buruk, kita sial, tapi bagaimana apa yang kita punya sekarang ini bisa dipakai buat membantu orang lain. Dan kadang membantu orang lain itu membuat kita lebih baik kok. Jadi hidup tuh ketika kita berbagi, kita akan mendapat lebih banyak karena ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kebahagiaan. Dan yang terakhir bersyukur. Boleh sekarang anak-anak sekarang tuh banyak membuat kayak jar atau guci-guci buat madu ya. Nah, mereka masukkan setiap harinya tuh kertas-kertas isi ucapan syukur, misalnya bersyukur udah dibeliin mama buku misalnya. Dia masukkan sekertas sehingga anak itu bisa melihat, oh ternyata dalam hidup saya tuh masih banyak loh yang bisa saya syukurin daripada saya keluhkan. Gitu. Jadi kata penutup sebenarnya strateginya apa sih kalau kita mau tetap sehat? Yang pertama, menyadari bahwa kita tidak sempurna, menyadari bahwa kita itu masih banyak kekurangan, menyadari bahwa sebenarnya kita juga punya potensi yang masih harus dikembangkan. Jadi daripada kita sibuk melihat sepatu orang lain, sibuk melihat kendaraan orang lain, lebih baik kita sibuk memperhatikan sepatu kita, apakah sudah saatnya harus ganti ukuran nih. Kalau misalnya sekarang kapasitasnya cuma pakai yang 80 ya kesakitan terus. Apapun yang kalian kerjakan pasti spannya cuma sedikit karena kalian akan baru melangkah 3 langkah mengerjakan 3 hal udah kesakitan. Jadi artinya bagaimana mengembangkan sepatu ini supaya bisa jadi ukuran 40. Nah, lalu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kenali sih apa yang membuat kalian tidak mau lepas dari sesuatu. Misalnya kelekatan kalian terhadap gadget, kelekatan kalian terhadap pacar, kelekatan kalian terhadap benda-benda branded. Apa sih yang menjadi sumber kelekatan ini? Karena ada yang bilang juga kelekatan terhadap sesuatu itu awal mula penderitaan. Jadi kalau misalnya kita melekat kepada sesuatu dan kita tidak siap untuk kehilangan, itu akan menjadi sumber penderitaan baru dalam hidup kita. Kenali trauma masalah dalam hidup kita di masa lalu, karena kalau kita hidupnya di masa lalu nggak selesai. Tapi kalau kita tidak selesaikan masa lalu juga kita tidak bisa melangkah dengan ringan di masa ini. Nah, trauma ini mudah. Biasanya kalau misalnya kejadian itu terjadi lagi di fase hidup kita yang sekarang, akan menimbulkan rasa sakit hati atau rasa marah, rasa sedih yang sulit kita kontrol. Misal, dulu saya pernah diabaikan orang lain. Nah, ketika sekarang saya tidak disapa orang lain atau saya disepelekan orang lain, saya akan merasa marah. Oh, artinya saya belum selesai nih dengan masa abai saya di masa lalu. Misalnya saya pernah dibully. Nah, ketika saya merasa saya dihina orang lain lagi, walaupun cuma bercandaan, tapi rasanya sakit hati. Oh, artinya saya mungkin di fase bully itu saya belum selesai dengan fase sakit hatinya. Jadi, kenali dulu. Jadi, mengenali apa yang menjadi sakit atau rasa sedih kita di masa lalu. Yang ketiga adalah melakukan sesuatu. Kalau kita punya inventarisir yang baik, tapi kita tidak melakukan apapun, kita tidak bergerak ke arah manapun. Jadi lakuin sesuatu, apapun itu, nggak usah besar dulu, minimal kalian melangkah setiap harinya dengan rasa syukur aja itu sudah baik.
beradaptasi karena hidup itu selalu bicara tentang perubahan. Dalam sehari aja ada perubahan pagi dan siang, suhu aja berubah, udara aja berubah, artinya Tuhan tuh memang menempatkan kita di suatu kondisi di mana kita harus selalu berubah, siap untuk beradaptasi, siap untuk berkembang. Jadi kalau kita mau memaksa diri kita tetap di zona nyaman, maka capaian kalian pun akan sesuai dengan zona nyaman kalian yang terakhir. Tapi ketika kalian mau keluar dari kepompong kalian dan belajar terbang menjadi kupu-kupu, artinya kalian harus mulai belajar hidup itu tidak tentang sesuatu yang otomatis atau sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi sesuatu yang harus dipelajari, sesuatu yang harus diubah. Sama seperti pandemi ini, mungkin pandeminya cuma 6 bulan atau 1 tahun, tapi ini berhasil mengubah hidup banyak orang, memaksa orang beradaptasi menjadi lebih baik, dan memaksa orang untuk bersyukur melihat apa yang dia punya saat ini, sehingga dia bisa melangkah dengan lebih baik dan bertumbuh menjadi manusia yang lebih hebat. Itu kalau kalian merasa sedih atau apapun, kalian boleh kok memeluk diri kalian di depan cermin, karena walaupun dengan rasa sakit, rasa sedih yang kalian miliki sekarang, suatu saat itu pasti akan berubah menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dan tadi yang saya bilang, seburuk-buruknya diri kalian, hanya diri kalianlah yang akan menemani kalian sampai ke alam kubur nanti. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih banyak, Dokter. Aduh, ini saya sebagai moderator juga banyak terdiam jadinya karena merasa kayak sekali 2 kali ya. Oke, kalau gitu kita sekarang kita maju ke pertanyaan karena peserta-peserta kita yang ikut hari ini sudah masukkan beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu. Ini kan tadi katanya pertama kenali dulu diri, tilik dulu diri kita seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Kalau dalam pekerjaan bagaimana, hubungan dengan orang lain bagaimana. Nah, sekarang misalnya kita sudah tahu nih sepertinya ada sesuatu yang salah sama saya gitu. Bagaimana orang-orang dengan mental health problem ini dealing with condition saat dia nggak bisa sosialisasi sama orang lain. Misalnya tipe orang yang harus bersosialisasi sama orang lain. Jadi dia cenderung menjauh dari individu lain. Jadi ya yang mungkin yang ekstrovert tadi ya, kalau ketemu orang senang. Sekarang kan physical distancing, mungkin kelekatannya tadi sama orang. Gimana caranya, Dok? Ada saran mungkin? Sebenarnya kan untuk komunikasi di zaman sekarang, puji Tuhannya sudah ada internet dan WA ya. Jadi sebenarnya untuk komunikasi secara virtual kan tidak masalah. Mungkin ya orang-orang dengan ekstrovert ini akan menghabiskan kuota lebih banyak daripada yang introvert ya. Mungkin dia punya janji Zoom yang banyak sekali, atau misalnya WA call, video call orang dengan jumlah banyak. Tapi yang tadi segala sesuatu yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Menjadi ekstrovert yang murni pun tidak baik, karena akhirnya terlalu banyak menampilkan, terlalu banyak mensosialisasikan atau berkomunikasi dengan orang lain tanpa menyadari sebenarnya untuk mengobservasi diri dia tuh seperti apa sih gitu. Jadi mungkin ketika dia mulai bisa mengontrol nih, misalnya mungkin saya memang perlu sosialisasi in touch dengan orang lain, misalnya sehari 3 jam atau 4 jam, tapi dibagi gitu ya, karena kalau telepon 4 jam juga bingung benernya rek ngomong naon gitu, walaupun orang ekstrovert pasti ada aja bahan pembicaraan tuh ada. Nah, tapi ketika misalnya dia mulai bisa membatasi, lalu mulai menambahkan sesuatu yang bisa ditambahkan dalam dirinya, misalnya memperdalam soft skill yang lain, kemampuan komunikasi yang asertif, misalnya ngomong dengan lebih baik, atau misalnya dia mulai belajar bagaimana membina hubungan interpersonal one by one dengan orang tertentu, itu akan lebih mengembangkan kemampuan dia berkomunikasi. Gitu, Dok. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang bertanya jawabannya cukup ya. Nah, kaitannya lagi dengan kalau misalnya sekarang kita sudah menyadari ini ada sesuatu yang salah, tapi karena berhubung ini sedang pandemi, ke psikiater susah dan mungkin juga susah secara jarak dan secara ekonomi mungkin ya gitu. Ada yang nanya, mental health itu bisa self treatment nggak sih? Kalau misalnya dia gangguannya ringan itu bisa. Tapi kalau misalnya aku kasih dulu, kalau misalnya dia sedang atau berat, kalian bisa akses di ruangempati.com. Itu adalah kerjasama beberapa institusi. Itu layanannya free. Kalian bisa konsultasi online.
dan melakukan swab periksa mengenai kesehatan jiwa kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akan baik kalau kalian tadi membuat jurnal. Misalnya kalian menulis nih apa aja sih yang menjadi sumber kegalauan kalian setiap harinya, baik secara emosi ataupun pikiran. Setelah itu target perubahan kalian tuh apa seperti yang tadi. Nanti slide-nya dibagi akan ada gambar-gambarnya sehingga kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Nah, sebenarnya ketika kalian sudah tahu nih sumber masalahnya apa, mungkin ketika kalian searching mengenai masalah tersebut, itu biasanya sudah ada dok yang menulis juga tentang topik yang sama. Misalnya saya mau merubah kebiasaan saya paling mudah lah ya, menggigit kuku misalnya. Nah, itu pasti sudah ada beberapa orang yang membuat terapi tentang itu dan menulis, misalnya yang pertama membalur dengan balsem, yang kedua misalnya menutup dengan tensoplast. Nah, itu bisa diaplikasikan setiap harinya. Atau misalnya ketika saya ketika marah sering membanting barang. Nah, bagaimana sih mengalihkannya? Misalnya hari Senin saya belajar Muay Thai. Hari Selasa saya belajar untuk membeli samsak. Hari ketiga saya belajar untuk membeli squishy. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa diatasin. Kalau misalnya kita menulis, karena kadang otak tuh punya kemampuan terbatas. Jadi hari ini regulasi emosi saya menjadi masalah. Tapi besok biasanya kita memberikan pembenaran nih, ya nggak apa-apa lah kemarin marah ada orangnya memang keterlaluan. Besoknya lagi ngomong lagi, orang lain juga bilang orang itu keterlaluan sehingga akhirnya kita tidak pernah berubah. Gitu. Jadi paling penting sih mengakui dulu kita tuh memang bermasalah dan ingin berubah. Insight ya. Ya, karena seringnya yang membuat masalah buat orang lain ini tidak menyadari dirinya bermasalah gitu. Iya, oke. Nah, ini ngomong-ngomong yang tidak menyadari, ada yang bertanya, mungkin tadi udah sempat dijelaskan juga, tapi antara diri sendiri atau orang lain ya. Ini ada pertanyaan, akibat terlalu sering di rumah menyebabkan hilangnya keinginan untuk bertemu orang, katanya. Apakah itu ciri-ciri orang yang kesehatan mentalnya terganggu? Jadi sebetulnya sudah ya, tapi mungkin boleh di ini sedikit lagi. Ya, ketika kita sudah tidak mau bertemu orang, udah pasti itu ada gangguan. Nah, tapi kalian bisa coba kan, nggak harus ada masalah kayak gitu ke psikiater atau ke psikolog. Kalian bisa coba kok, misalnya sambil pagi berjemur, pola hidup sehat, olahraga ringan, sambil menyapa tetangga sebelah, kan jaraknya meren rumah jeung rumah teh 1 meternya 5 meter gitu, ngagupayan minimal atau enggak teriak, ngagorowok gitu. Nah, itu kan artinya sudah membina relasi ya, mungkin sapaan orang itu dengan cara tersenyum atau misalnya dia dadah-dadah lagi juga memberikan rasa bahagia. Jadi bisa dimulai sayur mungkin ya dok ya? Iya, ketemu tukang cilok atau cuanki dari kejauhan udah digerowokan gitu, itu tuh juga udah sumber kebahagiaan tersendiri. Gitu. Jadi sebenarnya sosialisasi itu bukan berarti harus ngobrol aja dengan orang, tapi dengan kita menyapa pun sebenarnya itu adalah salah satu bentuk sosialisasi paling simple sih. Ada lagi yang nanya jenis-jenis penyakit mental. Ada 2 dok, saya tanya sekaligus ya. Yang pertama dia nanya, anxiety itu termasuk penyakit mental atau bukan? Terus kalau misalnya anxiety attack, hal yang paling mudah untuk mengurangi anxiety-nya bagaimana? Yang kedua, tanyanya karena menurut saya masih agak sedikit ini berhubungan, obsessive compulsive disorder atau OCD itu cara ngurangin dan sembuhinnya gimana? Mangga dok. Oke. Gangguan jiwa tuh ada yang gangguan jiwa yang berat, itu contohnya yang psikotik, schizofren itu gangguan jiwa berat dan kita tidak bahas di sini. Gangguan jiwa yang paling sering atau gangguan mental emosional disebutnya itu ada gangguan yang bentuknya depresi, biasanya alam mood, paling gampang tuh alam perasaan moodnya sedih terus selama 2 minggu berturut-turut. Nah, yang sekarang dibahas adalah kelompok besar lainnya yaitu kecemasan. Jadi kelompok gangguan cemas tuh ada banyak, ada fobia, ada gangguan cemas menyeluruh, ada gangguan panik. Gangguan panik itu salah satu bentuk serangan cemas yang sangat hebat, yang kadang bikin orang rasanya kayak udah mau mati aja. Nah, ketika di IGD tapi diperiksa nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu. Jadi rasanya kalau ditanya tuh seperti serangan jantung. Ini itu salah satu bentuk gangguan panik. Ketika itu terjadi, sebenarnya kalau kalian punya akses ke IGD silakan. Jangan-jangan benar juga ini gangguan, ini juga sakit jantung gitu. Jangan sampai sakit jantung dianggapnya gangguan panik, terus nggak ngapa-ngapain, cuma tarik napas, taunya serangan jantung beneran gitu kan, bingung juga. Jadi ketika serangan panik, coba lihat dulu polanya. Apakah ketika itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang cepat, kalian ke IGD ternyata hasilnya tidak ada apa-apa, itu artinya serangan panik.
Nah, ketika serangan panik terjadi, yang paling pertama adalah sebenarnya psikofarmaka. Jadi dengan bantuan obat sih dok sebenarnya, karena rasanya nggak nyaman. Tapi ketika sudah punya bekal obat, hal yang lain yang bisa dilakukan adalah pengalihan. Jadi ada beberapa pasien yang kemana-mana tuh bekal termos. Jadi ketika dia cemas, dia pegang tuh termos si tumbler itu. Jadi rasa dingin dan panas nih bisa menjadi salah satu bentuk pengalihan kepanikan. Atau tarik nafas dalam dan hembuskan secara perlahan berulang-ulang, itu bisa menurunkan cemas, menurunkan heart rate terutama. Atau membeli benda-benda sensori yang ada kayak bola-bola anak itu yang ada tusukan-tusukannya, sehingga ketika cemas dia bisa squeeze. Jadi intinya adalah Itu yang mengalihkan sempat kecemasan. dijual diputar-putar itu ngaruh dong. Yang Si sempat spinner di ya, perempatan, iya yang iya. spinner Tapi itu. saya kalau pakai spinner kok tambah cemas Iya, ya, spinner, karena iya Oh, kayak iya. ketek terus gitu kan, jadi tambah cemas ya. Kalau saya sendiri sih cemas, tapi mungkin kalau ada yang Iya, lihat iya. itu sih bahagia gitu. Iya, Nah, iya. atau misalnya kalau anak-anak sekarang bilangnya bola corona tuh yang kalau dibanting ada lampu-lampunya tuh dok, kan itu ada benjolan itunya. Nah, ketika di squeeze itu kan ada perasaan sensasi sensorik yang bisa mengalihkan si kecemasannya. Gitu. Atau baking mungkinnya megang adonan gitu. Betul. Nah, tapi sebenarnya kunci dari kepanikan tuh kan ada rasa marah yang hebat ya. Jadi beberapa pasien tuh biasanya kalau misalnya dia datang dengan panik, saya selalu tanya, kamu marah sama siapa, kamu kesel sama siapa, tapi nggak bisa keluar. Atau misalnya ada beberapa ketika ditanya, memang dia lagi ribut sama suaminya, ribut sama istrinya, atau sama atasannya. Saya suruh latihan bikin bapau. Kan bikin bapau terus dibanting ya. Nah, gitu. Atau misalnya beli samsak. Kalau misalnya orangnya udah benci banget tapi nggak bisa diapa-apain, biasanya tolong diprintin fotonya atau kamu simpan pas fotonya, kamu masukkan ke dalam samsak. Jadi ketika kamu pukul samsak itu rasanya kamu sedang memukul dia gitu. Itu adalah salah satu bentuk marah yang bisa dikompensasi kan, daripada kita maki-maki atasan kita dipecat, salah juga kan nyalanin gitu. Nah, tapi kalau ke samsak kan semua orang bisa menerima dengan baik lah gitu. Ya. Apalagi mungkin itu jadi ada kaitannya kenapa sekarang baking jadi trending sekali ya dok, karena sambil banting-banting adonan. Nah bener, apalagi kalau tapi kalau yang di rumahnya jadi sering bikin bapau atau mie, banting-banting adonan, coba tanya sebenarnya akar masalahnya tuh siapa sih gitu. Jadi jangan cuma dibanting, tapi tetap balik lagi ke tilik diri sendiri. Iya, ya. betul. Betulnya sebenarnya apa gitu. Betul, karena harus diselesaikan kan. Karena sebenarnya apapun masalah mental emosional, apapun masalah fisik kan pasti ada etiologinya tuh apa. Nah, etiologinya diselesaikan. Gitu. Kalau yang OCD misalnya tadi etiologinya gimana, pacar, selesaikan lah. Kalau yang Kenapa, Dok? OCD tadi gimana? OCD itu salah satu bentuk juga dari kecemasan. Jadi itu adalah perilaku obsesif kompulsif. Obsesif itu suatu bentuk pikiran yang berulang-ulang di otak kita yang kalau nggak dilakukan bikin kecemasan, sehingga terjadilah kompulsif itu. Misalnya dia isunya adalah kebersihan. Dia rajin cuci tangan karena dia pikir kalau dia pegang sesuatu itu akan ada kuman dan berbahaya buat diri dia. Nah, banyak nih yang jadi cemas dan OCD di masa COVID ini karena jadi rajin cuci tangan, rajin pakai hand sanitizer, semprot kanan kiri, itu. Dok. Jadi kalau OCD sih memang harus diobati. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin sudah lama isunya, tapi sekarang makin mencuat karena pandemi ini. Bagaimana menanggapi sikap sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih belum aware terhadap mental health issue atau penyakit-penyakit mental? Iya, sebenarnya stigmanya masih berat ya. Sesuatu yang stigmanya besar tuh pasti akan menyebabkan denial yang besar juga. Tapi minimal yang bisa kita lakukan tuh kalau misalnya kita lihat teman kita lagi ada masalah, jangan diketawain, jangan dibully, jangan dipoyok. Jadi minimal mengajak mereka untuk mencari akses layanan kesehatan tuh kan membantu mereka untuk berani speak out. Itu sih dok. Jadi dan semakin banyak isu tentang kesehatan jiwa di sosial media ini sekarang sangat membantu orang untuk berani terbuka, bahkan menyamarkan keluhan mereka gitu. Jadi sebenarnya yang tadinya nggak ada apa-apa karena sering lihat orang cutting, oh kayaknya keren juga gitu ya. Atau misalnya bentuk seeking attention. Jadi itu malah jadi masalah juga sih sebenarnya. Tapi dengan semakin banyak orang yang speak out sih itu kan sebenarnya membantu. Gitu. Ya. Meskipun terus kalau saya amati di media sosial jadi semacam ada perlombaan ya, kalau ada yang
misalnya mengeluh sesuatu di media sosial, lu mah masih mending, gua bla 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 bla. Iya, dan karena isu mental health ini membantu orang menjadi lebih berempati dan bersimpati ya. Kadang agak beda tipis dengan pitiful lah, merasa kasihan gitu. Nah, kadang ini dijadiin kunci nih untuk orang-orang tertentu yang mungkin awalnya memang depresi ya, tapi dia merasa kayak ketika saya depresi nih saya mendapatkan perhatian. Akhirnya dia jadi kayak nggak mau sembuh aja, menikmati masa itu gitu. Nah, itu kan yang menjadi masalah gitu. Atau misalnya karena nggak diatasi sumbernya ya. Ya, atau misalnya dia masalah awalnya self harm tuh, temannya tadinya mau bantuin, tapi sekarang dia jadi menggunakan self harm itu sebagai alasan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau lu tidak memenuhi, gue bakal self harm lagi. Nah, akhirnya kan kasihan nih orang yang tadinya niatnya baik, malah jadi dikutip, dimanfaatkan untuk sesuatu kan gitu. Ya, Jadi untuk teman-teman di sini yang punya teman dengan mental health issues, pastikan apapun yang terjadi dengan teman kalian itu bukan tanggung jawab kalian. Setiap orang tuh bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Tugas kalian tuh hanya membantu. Tapi bukan berarti bantuan kalian itu sampai menyebabkan kalian sendiri jadi jatuh di depresi atau cemas gara-gara ngebantu teman kalian gitu. Ya, jadi don't take step too much gitu. Tugas kalian hanya mengenali, membantu, mengantarkan ke psikiater atau ke psikolog. Nah, kalaupun kalian mau menemani, ya alhamdulillah kalau punya waktu lebih. Tapi bukan berarti kalian harus mengorbankan diri kalian untuk menolong seseorang. Iya. Gitu. Take care of yourself first. Ya. Itu mungkin yang banyak jadi concern juga di sesi kami yang lalu. Saya sama Dokter Yuni juga sempat konseling ke mahasiswa. Memang concernnya itu buat yang tidak mengalami, mereka merasa overwhelmed karena harus kayak, ini jadi tanggung jawab gue nih, teman gue begini gitu. Iya, kami ada webinar online series loh untuk pelatihan ini. Nanti dikasih gratis ke Teh Yuni ya. Terutama buat mahasiswa baru sih sebenarnya. Kadang kasihan sih sebenarnya. Tujuannya baik, tapi akhirnya malah membuat semua orang jadi berantakan kan gitu. Betul. Nah, ini ada kayak gimana Dokter Yuni? Silakan. Enggak, maksudnya yang paling sering sih misalnya dia punya teman hubungannya toksik dengan pacarnya, lalu ketika dia apa-apain ditolongin, tapi dia balik lagi sama pacar yang toksik itu, jadi kasihan malah yang temennya gitu maksudnya, tapi dia selalu kembali lagi ke hubungan yang toksik itu dan yang berujung kecemasan dan depresinya dia sendiri gitu maksudnya. Itu banyak di mahasiswa kayak gitu. Banyak banget. Nah, makanya kadang kalau ada yang datang nih dengan dia toxic relationship, biasanya saya tanya nih, tujuan kamu datang ke sini apa? Kalau suruh ngubah pacar kamu, enggak. Tapi kamu bisa mengubah keputusan kamu sendiri. Kan psikiater teh lain perlu mengubah orang yang buruk jadi baik ya, namun gitu bahaya tuh ya. Gitu. Jadi kan kalau misalnya dia sendiri tidak mau menolong diri dia sendiri, lalu komitmen terapinya seperti apa? Sama ketika teman kalian curhat nih, tujuan curhatnya teh naon gitu. Mesti ditanya dulu, kamu curhat yang sekarang mau nyampah aja atau kamu mau putus? Kalau kamu mau nyampah aja ya udah, berarti kan saya ekspektasinya ya cuma sampai mendengarkan aja, nggak perlu bantu mikir masalah kamu juga kan. Tapi kalau misalnya tujuannya memang mau putus, ayo kita rame-rame, kita dukung barengan, kita jaga circle-nya. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau nyampah doang, ya udah, saya juga cuma ngedengerin doang gitu, nggak perlu memikirkan terlalu jauh. Jadi jangan menganggap diri kalian dicurhatin tuh, maka kalian harus bertindak sebagai pahlawan. Gitu. Iya. Dokter Elvin, ini kayak bakal jadi panjang nih sesinya. Ya. Kali lebar, kali tinggi ya volume. Ya, Dokter Yuni juga mungkin sudah ada beberapa pertanyaan di sana. Mangga dok, mau menjawab pertanyaannya dulu, biar Dokter Elvinnya istirahat sebentar. Yang mana ya? Halo? Ya dok? Elvin bisa sambil attach PPT-nya. Ya, mangga dokter. Ya, siap. Ya. Mana tadi? Oh ini. Bagaimana cara meyakini orang di sekitar kita kalau penyakit mental health itu benar gitu, karena memang banyak orang yang masih percaya it's all in your head gitu kan gitu. Terus bahwa mental health ini juga bisa saja menjangkit kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya sih apapun yang kalau kalian percaya maka lakukanlah, minimal dimulai dari diri kalian sendiri. Tapi ketika kalian sudah menunjukkan nih, minimal orang percayalah itu adalah sesuatu yang ada di otak kalian. Masalahnya di otak, bukan lagi masalah sesuatu yang
bukan lagi masalah sesuatu yang magical atau sesuatu yang dari alam lain gitu ya. Itu aja sudah perkembangan yang baik kalau menurut saya sih sebenarnya. Minimal kalian menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang memang bermasalah, secara biologi ada masalahnya dan bisa disembuhkan. Itu sih yang paling penting sih, bisa sembuhnya. Oke, tuh ya. Jadi sudah cukup banyak. Sekarang kita ke COVID dulu mungkin ya, ke Dokter Yuni supaya tadi Dokter Elvinia bisa bernafas dulu sedikit. Iya. Oke. Sama aku mau ngasih buku ya. Aku bagiin bukunya. Ya, boleh Dok, silakan. Ya. Dokter Yuni, bagaimana sebetulnya kondisi psikologis mereka yang positif COVID? Halo, Dokter Yuni? Ya. Bagaimana kondisi psikologis mereka yang positif COVID? Halo? Dan nanti Dr. Alvin juga bisa bantu jawab ya. Ya, sejauh ini sih pasien-pasien yang terutama dalam asma. Jadi kalau misalnya, halo, logisnya ini lebih kepada tergantung nih, OTG tanpa gejala, ada yang dengan gejala. Nah, yang tanpa gejala ini sebetulnya kondisi psikologisnya juga nggak terlalu baik gitu. Ini kisah nyata nih ya, saya punya teman yang suaminya bekerja di Jakarta. Kemudian setiap suaminya akan ke Jakarta, dia tes rapid, kemudian pulang juga rapid. Kemarin setelah 3 kali bolak-balik Jakarta-Bandung, pulang ke Bandung ternyata sang suami itu positif di swab-nya. Nah, ini jadi masalah baru karena tadi dia harus diisolasi dari istri dan anak-anaknya sebetulnya. Ini sedih banget sebetulnya karena mau diisolasi di rumah juga nggak bisa, mau diisolasi di tempat lain juga nggak ada tempat, mau diisolasi di pusat kesehatan disediakan oleh pemerintah juga agak jadi trouble nih misalnya gitu. Jadi memang kondisi psikologisnya nggak begitu baik. Namun sekarang karena mental health ini juga berpengaruh pada status imunitas tubuh yang nantinya akan mempengaruhi penyembuhan, maka memang salah satu strategi tata laksana di pasien COVID adalah memperbaiki mental health tadi, Dr. Hali. Karena tadi kalau kita stres, Dr. Elvin ya, kortisolnya naik, kita membantu badai sitokin segala macam. Jadi memang ya ini seperti lingkaran setan sebetulnya. Kalau orang positif COVID, diisolasi, kemudian dia merasa lonely, lalu dia stres, kemudian stresnya malah membuat si daya tahan tubuhnya menurun. Sehingga sekarang ini mulai ada psikolog dan psikiater yang tergabung pada Satgas COVID di RSIS, Dr. Elvin ya, yang bantu sebetulnya overcome tadi masalah psikologis tadi, Dr. Hari. Iya. Terus ini sepertinya banyak yang bertanya nih ya, sebetulnya fasilitas penanganan COVID sudah memadai atau belum? Ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Fasilitas kesehatan itu sebetulnya bisa kita bagi dua secara umum ya. Fasilitas screening diagnostik untuk ngetesnya, gitu maksudnya. Kemudian fasilitas perawatannya. Sebetulnya kalau kita meng-capture kondisi di Jawa Barat, sebetulnya screening di Jawa Barat sudah lumayan baik sebetulnya ya. Ada peran pemerintah juga di situ, kemudian ada juga peran, ya kita punya sentra pendidikan juga, punya rumah sakit rujukan juga, jadi dan flow hibah kerjasama luar negeri itu baik sehingga screening udah mulai berjalan, udah bagus lah sebetulnya. Kemudian kalau di perawatan sebetulnya juga karena alhamdulillah kita punya Sansadikin ya sebetulnya mah baik-baik saja sebetulnya. Angka kesembuhan di Sansadikin cukup tinggi sebetulnya terhali ya. Jadi yang masuk dan dirawat pun sebetulnya yang akhirnya sembuh juga cukup tinggi, kemudian sampai sekarang juga ketersediaan ventilator itu masih ada sebetulnya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa vaskes kita atau fasilitas kita ini tidak hanya digunakan atau difokuskan untuk yang COVID saja. Penyakit lain juga tetap masih ada gitu, tetap masih ada orang yang stroke. Iya, masih banyak dan kayaknya tambah banyak karena kemarin selama PSBB itu mereka hold ke rumah sakit. Jadi sebetulnya ya kita juga walaupun sudah belum punya rumah sakit solely yang buat COVID ya, satu rumah sakit kita masih pakai RSAS dan bednya juga sebetulnya terbatas, namun sampai saat ini sih belum full. Itu di Jawa Barat. Tapi akan jadi cerita lain kalau kita pindah ke luar Pulau Jawa, Dr. Hali ya.
Nanti ada cerita baru lagi nih mungkin yang, jadi kalau saya harus bilang gimana ya vaskes kita, kalau dari angka kesembuhan sih sepertinya udah cukup gitu. Tapi ini kita juga harus siap-siap nih, harus siap-siap roller coaster baru, PSBB udah mulai nggak ada, sekarang udah mulai naik lagi Dr. Elvin ya. Positifnya tuh udah mulai menanjak lagi nih, kita udah harus, kalau naik roller coaster nih udah mulai deg-degan lagi sebetulnya. Jangan sampai nanti ICU kita penuh, jangan sampai nanti nakes kita juga terancam, karena teman-teman kita yang positif juga sudah semakin banyak sebetulnya ya. Apapun penyebabnya, yang positif semakin banyak, nakes yang meninggal juga ada terus, masih ada. Jadi ya Seperti kasus di Airlangga mungkin kemarin yang cukup overwhelming ya dengan jumlah nakes positifnya. Kita tidak ingin di Jawa Barat juga mengalami hal yang sama sebetulnya. Iya, amin, amin. Nah, ini berlanjut ke pertanyaan berikutnya, tanggapan mengenai masyarakat yang menolak patuh protokol penanganan pasien COVID. Oke. Tadi sebenarnya Dr. Elvin udah menyinggung di awal ya, Vin, jangan masyarakat itu adalah golongan yang, walaupun sebenarnya kalau saya boleh sedikit mengapresiasi masyarakat Jabar, sebetulnya masyarakat Jabar tuh lebih patuh ya, sepertinya ya, secara garis besar, secara umum maksudnya. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya kalau ada masyarakat yang masih menolak protokol COVID gitu, sering juga ketemu gitu dengan personnya dan sering juga berkomunikasi, saya sebetulnya bisa memahami sih alasannya ya. Mulai dari sudah bosan mungkin, sudah jenuh gitu dengan kondisi ini, atau juga alasan mungkin ekonomi, saya bisa memahami sebetulnya. Tapi mungkin kita nih sebagai mahasiswa, akademisi, praktisi ya harus tetap berperan gitu maksudnya untuk memberdayakan masyarakat gitu maksudnya. Kita kan nggak mungkin bisa merubah masyarakat begitu saja ya. Dan kita juga nggak mungkin memaki-maki mereka, memusuhi mereka, nggak mungkin sih. Kita sih kalau sebagai nakes ya kita tugasnya di menerima pasien gitu, maksudnya kita merawat pasien. Urusan konspirasi mungkin urusan yang lain lah, kita nggak akan ikut-ikutan ya. Mangga aja yang konspirasi, aku juga tidak anti konspirasi kan, tapi kita fungsinya di sini gitu, kita fungsinya di nakes, terima pasien, kita screening, kita lakukan sebaik mungkin gitu. Bisa memahami, bisa menerima, tapi sebisa mungkin kita tetap berdialog terus gitu maksudnya. Dan lagi adalah kita minimal harus bisa jaga diri kita sendiri. Kita akademisi harus punya cukup wawasan, harus punya cukup pertimbangan yang matang sehingga bisa memutuskan apa yang terbaik buat diri sendiri, apa yang terbaik buat keluarga gitu kali Dr. Hale. Saya nambahin Dr. Hale kalau yang ini. Mangga. Memang itulah yang tadi, karena konsep yang disampaikan sekarang nih kan konsepnya menakut-nakuti orang nih. Kalau nggak pakai masker adalah seperti ini. Tapi sebenarnya kan kalau kita pendekatannya, kita pakai masker tuh orang pasti akan tanya sih, kenapa sih harus pakai masker ketika orang lain enggak? Ya minimal, ya kalau kamu mau kena ya silakan, kalau saya sih nggak mau kena. Kalau saya sih lebih baik saya berlebihan, toh cuma pakai masker aja, bukan sesuatu yang harus dibeli mahal gitu kan. Nah jadi ketika kita bilangnya faktor kitanya sendiri merasa, memang kita yang perlu, jadi mendidik orang sampai merasa kita yang harus pakai masker, kita memang perlu pakai masker, bukan karena supaya saya sehat kamu harus pakai masker, tapi minimal saya sendiri juga nggak mau terkena, makanya saya pakai masker. Sehingga minimal ketika mereka berpikir, ketika saya pakai ini dengan cara yang mudah, pakai masker aja saya bisa selamat, kenapa saya harus nggak pakai masker sih, toh masker juga ada gitu kan. Iya, benar, karena selalu ada nih di WA grup ya Dr. Elvin ya, WA grup keluarga tuh. Ini gimana COVID gitu pasti gitu kan. Iya, kan semua pada bilang kan insya Allah, tapi kan saya selalu bilang Allah aja udah ngasih tahu kudu pakai masker, terus dirinya masih berharap gitu, kata saya gitu. Jadi akhirnya minimal penggunain akal kalian lah, cuman pakai masker doang, bukan sesuatu yang harus dibeli mahal, toh tinggal ada banyak gerakan membagi masker juga kan gitu, apa salahnya sih? Ya minimal muka jadi agak putih gitu kan, setengah sini karena terlindungi masker. Hemat. Ya sebetulnya analoginya sama, misalnya kalian naik motor gitu, misalnya naik motor, apakah semua yang naik motor bakal mati kecelakaan? Enggak. Gitu. Ya betul. Ada kan yang meninggal karena kecelakaan, yang cedera kepala ada, sehingga adalah peraturan memakai helm gitu maksudnya. Pakai helm ya why not gitu maksudnya kan. Tapi kalau kamu kekeh banget nggak pakai helm, ya udah, itu pertimbangan diri sendiri kan. Kalau misalnya mau tawakal banget mah ya sekalian aja tuh duduk di tengah jalan tol ya kayak bintang Emon bilang. Tapi tetap kan kita di semua kegiatan tuh kita punya kayak precaution, punya
punya pertimbangan sendiri deh, kita mau jaga diri semacam apa. Misalnya kita di jalan, di mobil pakai seat belt, itu kan juga motivasi internal ya. Ya, Dr. Alvin ya. Iya. Walaupun nggak semua yang nggak pakai seat belt patah tulang iga misalnya gitu kan. Iya. Itu sih paling mungkin. Dan Mencegah lebih baik daripada mengobati, tetap lebih ya. iya, karena antisipasi itu salah satu bentuk coping mechanism yang paling matur sih. Orang dewasa tuh orang yang bisa mengantisipasi. Nah, ketika kita bisa mengantisipasi diri kita, artinya kita adalah orang dewasa. Jadi perlu berbanggalah yang memakai masker ini, artinya kita orang yang dewasa secara mental. Mantap. Mantap, Dok. Oke. Ini ternyata ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang detail tentang mental. Masih ada waktunya? Boleh ya, Dok ya? Bangga. Oke, ini katanya, ada beberapa cara yang tadi sudah disampaikan mengurangi kecemasan yang dialami, yaitu mengenali emosi dan sumber kemarahan atau kecemasan, journaling, menetapkan target. Nah, dia tanya, bagaimana jika sumber kecemasannya sendiri adalah ketakutan akan target yang mungkin tidak tercapai, apalagi dalam kondisi pandemi ini, kemungkinan banyak rencana atau target yang tidak tercapai karena pandeminya. Itu pertanyaannya. Turunin standarnya sedikit. Kan orang tuh harus bisa realistik ya. Nah, kadang orang tuh ada yang high achiever banget, kalau anak-anak sekarang bilangnya ambis. Pokoknya semua tuh harus baik lah. Saya kan di mana-mana tuh penilaian tuh kan pasti ada rentang. Kayak kita IPK cum laude tuh kan 3,5 ke atas. 3,51 tetap cum laude, 4 juga tetap cum laude kan. Kenapa kalau misalnya kalian targetnya bisa di 3,51, kenapa harus ngoyo ke 4 gitu kan? Kalau target kalian cum laude. Jadi tentuin dulu. Dan yang kedua, sebenarnya target kalian tinggi ini buat siapa sih? Apakah benar buat kebahagiaan diri sendiri atau hanya untuk membuktikan ke orang lain, lihat nih gue bisa segini. Bener banget. Aduh. Gitu kan kadang ada orang yang hidupnya bahagia tuh, yang penting mah gue bahagia, punya IPK 4 tapi gue jadi stres kan, ngapain juga gitu. Ya udahlah 3,51, orang target orang tua cuman cum laude aja kan, ya udah 3,51 aja sih gitu. Setidaknya mengukur diri sendiri, kalau kalian mampunya di 3,51 ya iya. Tapi kalau misalnya kalian tahu kalian bisa 3,51 lalu kalian memaksa pengen 4, kan artinya jangan sampai mengeluarkan semua cara, daya, upaya, emosi, pikiran, tapi tetap nggak nyampe. Terus kalian marah-marah ke diri kalian sendiri gitu loh. Padahal Tuhan udah kasih tahu kamu mampunya cuma segitu, ya udah sih gitu. Jadi realistik juga sih. Itulah fungsinya mengenali diri sendiri. Mengubah apa yang bisa kita ubah dengan tangan kita sendiri dibandingkan mencoba mengubah yang di luar tangan kita gitu kali ya, Dok ya, sekalian. Tuh. Dan kadang yang bisa dilakukan menurunkan standar karena kita nggak bisa bikin COVID-nya pergi misalnya. Iya, betul. Kan ada sesuatu yang eksternal yang tidak bisa kita atur ya. Makanya yang penting mah hidup di masa sekarang dengan bahagialah, karena masa depan tuh kan sesuatu yang nggak bisa kita pegang. Masa lalu juga sesuatu yang nggak bisa kita ubah gitu kan. Jadi ngapain melakukan sesuatu yang tidak bisa kita apa-apain gitu. Yang bisa kita apa-apain kan cuma momen sekarang kan. Kayak lagi Zoom meeting ini lakukanlah sebaik mungkin, dengarkan sebaik mungkin. Karena cuma momen ini yang kita punya. Masalah depan nanti ada apa kan nggak tahu. Tiba-tiba kamu digerowok pacar atau kamu putus juga gara-gara WA kan nggak tahu. Iya. Oke, ada lagi nih. Aduh, cukup detail nih ya. Kemungkinan diri kita sendiri, ini ada pertanyaan, pernah mengalami depresi ringan di masa pandemi, apalagi masih kuliah, banyak yang harus dikejar, sumber ekonomi menurun, tanggung jawab banyak, itu rasanya pengen lari dari kondisi, katanya. Ada sesuatu hal sih yang berubah dalam hidup kita, ngelakuin hobi juga nggak akan menghilangkan depresi, hilang tapi sementara doang. Orang lain juga pernah ngenasehatin, tapi kayak nggak masuk akal lagi, rasa bersalah juga muncul. Gimana ya cara mengontrolnya atau mengatasinya? Agak detail ya. Iya, mungkin harus konsultasi pribadi. Iya. Tapi sebenarnya Ririn coba dulu atur manajemen waktunya, atur manajemen keuangannya. Apakah sumber ekonomi menurun nih masih bisa sesuatu yang diikat pinggangkan ya? Jadi belanja online dikurangi, jajan seblak dikurangin, siapa tahu itu membantu juga. Lalu kegiatan yang masih banyak harus dikerjain ini, apakah manajemen waktunya selama ini buruk nih? Nah, ketika online ini kan semuanya jadi terstruktur, sehingga itu mengganggu buat Ririn. Dan yang terakhir, apapun kondisinya, mengerjakan tugas di kampus ataupun di rumah, pasti ada yang berubah. Tapi kalau kita sendiri udah merasa cukup dan bahagia, pasti nggak akan merubah kebahagiaan kalian secara utuh kok. Paling sedikit lah terganggu. Tapi ketika kalian bisa beradaptasi lagi, sumber kebahagiaannya pasti akan kembali lagi seperti semula.
gitu. Dokter Nah, Hali, kalau apa mau Ya. nih? Kalau kayak gini ya, apa ya dok? Mm-mm. Apa ya? Maksudnya landmarknya supaya ini kapan nih aku harus cari pertolongan gitu, Dokter Elvin? tapi Kapan kalau ini? ini udah tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan saat mengerjakan hobi sih kan udah termasuk berarti anhedonia. Udah waktunya konsul sih sebenarnya ini. Oke. Jadi ada tanda-tanda yang pada akhirnya emang kamu nggak bisa selesaiin sendiri ya, dan harus cari Betul. pertolongan. Paling gampang tuh kalau udah ngomong bahasanya udah keteteran dan udah nggak tahu menjalani hidup seperti apa, nah itu artinya sudah waktunya konsul sih. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh gitu. Ini mungkin nyambung pertanyaan simpel nih, ke psikolog atau ke psikiater? Aduh, kalau pada prinsipnya sih bagi saya kan proses pembelajaran itu berdasarkan suatu pengalaman. Kalau misalnya kalian mau yang modelnya cepat, itu biasanya kombinasi psikolog dan psikiater. Jadi psikiater membantu obat secara biologi, mungkin psikolog bisa membantu di bidang psikologisnya sehingga pekerjaannya menjadi cepat. Nah, cuman masalahnya kadang komunikasinya nih kami berdua tidak baik juga sih dok. Jadinya ya agak-agak sulit. Kasarnya ini pasien saya, ini pasien dia gitu. Tapi sebagai Padahal rangkaian sebenarnya bisa saling membantu ya. Padahal bisa saling membantu. Makanya saya kenapa belajar kalau dilihat itu aja belajar lagi belajar lagi DBT, belajar lagi CBT, belajar lagi ACT. Itu tujuannya Mungkin supaya bagi yang tidak tahu itu banyaknya psikoterapi. dipraktisi oleh psikolog ya. Iya, biasanya dilakukan oleh psikolog, tapi kadang nah inilah kadang-kadang rasa cemas saya terhadap pasien tuh menyebabkan aduh ini bisa dipercaya nggak sih, jelek juga sih itu sebenarnya. Nah ketika itu sebenarnya kalau bisa dilakukan oleh psikolog itu memperingan sekali tugas-tugas kita yang memang bisa melakukan terapi cukup singkat begitu, nggak perlu panjang. Kan DBT, ACT, CBT itu satu sesinya sejaman. Jadi kalau misalnya pasiennya banyak, terus suruh sejam ngomong terus ya agak kering juga ini asam minum arkin meren ya. Sampai kering gitu, sampai aduh gitulah pokoknya. Ya. Oke deh. Yang Tapi lain kalau ringan boleh kalau mau ringan ke psikolog juga nggak apa-apa sih dok. Tapi kalau misalnya udah ada gangguan fungsi itu ke psikiater. Gampang kalau sih. sudah gangguan fungsi, udah nggak bisa tadi misalnya tidurnya terganggu, udah keteteran nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya dok ya. Itu salah satu gangguan fungsi. Iya. Terus ini mungkin karena waktu juga ini terakhir mungkin ini yang nanyanya dari komunitas sosial yang bergerak di edukasi dan sharing edukasi mental, khususnya generasi muda, kebetulan juga mahasiswa. Katanya minta wejangan dan saran yang mereka bergerak dan campaign dengan tujuan bahwa kesehatan mental ini menjadi prioritas. Katanya minta saran dan wejangan. Sebenarnya sih membina komunitas itu tidak mudah ya, karena semuanya volunteer. Sesuatu yang bisa dapat reward secara benda fisik tuh pasti akan lebih mudah untuk dikumpulkan daripada yang passion atau misalnya perasaan bahagia itu sebagai rewardnya itu akan lebih sulit. Jadi untuk Afra ya ini kalau nggak salah yang ngasih pertanyaan, untuk Afra yang terima kasih terutama udah mau bergerak di bidang mental care, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya bilang kalau bisa kolaborasi, karena semakin banyak pasukannya itu akan mudah untuk melakukan apapun. Mungkin kamu di bidang prevensinya ada teman yang bisa di bidang edukatornya, dan akan lebih banyak ide yang membuat sesuatu tuh baru. Sesuatu yang baru tuh akan lebih mudah dan menarik untuk dilihat daripada mengulang lagi branding yang sama. Misalnya menggunakan masker, tapi kita ngomongnya menggunakan masker agar tidak terkena COVID. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan menggunakan masker karena kamu mencintai diri kamu sendiri, itu akan ada banyak-banyak jargon yang baru yang membuat akhirnya orang, oh iya bener ya, ngeh gitu, akhirnya ada spark-nya gitu, ada kling gitu. Nah, jadi kolaborasi yang pertama, yang kedua maintain kamu punya anggota komunitas, terutama orang yang bergerak di lapangannya. Jangan sampai mereka exhausted sih, terutama itu. Terus yang ketiga kolaborasi. Oke. Ya. Ini mungkin tadi berhubungan dengan sudah dijelaskan ya. Oh ternyata kata dari panitianya masih boleh dilanjutkan pertanyaannya. Baiklah kalau begitu. Dokter Alvin masih ada tenaganya ya dok ya? Masih siap. Oke, ini sebetulnya tadi udah sempat dijelaskan juga tentang pengecekan, tapi nggak apa-apa, mungkin supaya lebih jelas.
Pertanyaannya adalah bagaimana tahap pertama untuk melakukan pengecekan terhadap mental health? Karena masih banyak sekali yang awam, tidak paham harus kemana dan malu untuk menyampaikannya. Ini paham betul, mungkin udah mau, aduh ini kayaknya butuh bantuan tapi nggak tahu kemana gitu ya. Selain itu, bagaimana dampak terburuk ketika sudah didiagnosa penyakit mental tapi memilih untuk tidak melanjutkan konseling? Apakah, ini ada lanjutannya, untuk konseling ke kakak pemateri apa bisa katanya? Bisa tentunya, orang ahlinya. Eh, Bisa untuk calling yang tadi.com tadi ya, ruang Iya, empati ya. iya. Bisa Jadi kalau misalnya kalian mau pastiin dulu bahwa kalian gangguan atau enggak, kalian bisa ngechat langsung secara online ke ruangempati.com atau melakukan swab periksa. Swab periksa tuh bahasa kerennya sekarang screening. Jadi kalian bisa ngisi kuesioner SRQ atau DAS21. Nah, ketika kalian nanti mengisi itu, kalian tahu nih kalian sudah mulai mengalami gangguan atau enggak. Tapi yang paling penting ketika kalian merasa tidak benar lagi dengan diri kalian atau ada yang nggak nyaman dengan diri kalian, itu artinya sudah ada gangguan. Nah, terus yang kedua, bagaimana dampak terburuk kalau tidak melakukan konseling. Nah, masalah mental health ini buruknya tidak bisa sembuh sendiri kalau kalian tidak tahu caranya, tidak tahu cara mengatasinya, atau melakukan sesuatu untuk mengurangi gejalanya. Jadi, kondisi terburuknya adalah perburukan. Kalau yang depresi mungkin nanti bertambahnya penyakit bisa jadi depresi berat dengan psikotik. Kalau misalnya yang cemas bisa jadi gangguan panik. Ketika paniknya tidak diatasi dengan baik akan menjadi depresi. Ketika depresinya tidak diatasi dengan baik bisa berjalan menjadi depresi berat dengan psikotik. Jadi yaitu perjalanan penyakit gangguan jiwa ini progresif dan dampak terburuknya pada akhirnya kalau di mahasiswa itu yang paling ditakutkan neurokognitifnya terganggu, konsentrasinya menurun, daya ingatnya menurun. Kognitif itu apa, Dok? Kognitif itu kemampuan berpikir, berpikir lah, kemampuan fungsi otak. Kemampuan fungsi otaknya turun ya. Ya, jadi kalau mahasiswa sih gampang, kalau IPK-nya turun drastis atau jarang masuk kampus tuh pasti udah bermasalah. Oke. Aduh, menarik dan banyak banget. Terhali, masih ada lagi nggak, Dok? Ya, jadi memang kalau saya boleh ini sih paham ya, kita nih kayaknya mungkin yang nonton juga udah ada, ini kayaknya saya ada gangguan nggak ya, makanya pengen ikutan gitu. Kayaknya saya mulai ada masalah nih dalam kesehari-harian. Kalau seandainya belum terlalu mengganggu, tadi sudah disampaikan Dr. Evelyn juga, kalau misalnya penasaran tadi bisa ke ruang empati ya dok ya, ruangempati.com ya, ke ruangempati.com. Atau bisa mau cari Dr. Elvin di tempat prakteknya juga boleh. Boleh banget, nanti kita boleh banget gitu. Atau kalau misalnya tadi yang dari apa namanya komunitas itu mau ini dokter lagi, kayak mungkin bisa nggak apa-apa. Oh ini, oke bentar. Oh ini ada satu menanggapi yang dokter barusan. Maaf saya ini yang lompat-lompat ini. Menanggapi tadi barusan yang terakhir perburukan gejala mental seandainya tidak diatasi. Ini pertanyaannya bagaimana agar kita care terhadap gejala kesehatan mental yang sedang dirasakan, karena biasanya gejala-gejala sederhana tersebut seringkali diabaikan. Dan jika semakin lama diabaikan, maka gejala tersebut akan menjadi sebuah habit buruk bagi diri kita yang mungkin akan menjadi, hilang mana? Maaf. Barusan ada chat masuk jadi hilang. Buruk bagi diri kita yang mungkin bisa dihilangkan. Nah, bagaimana iya. Itu katanya gitu, dokter. Ya, itu. Oh, ini intinya sih bagaimana biar kita sendiri care terhadap gejala kesehatan mental tadi. Insight mungkin ya, meningkatkan insight. Yang pertama kan kita tahu nih sebenarnya tadi biasanya hidup itu suatu permutaran lagi kejadian lama. Jadi ketika kalian bisa mengenali nih apa yang menjadi trauma dalam hidup kalian, apa yang menjadi sumber sakit hati, sumber sedih, sumber marah, itu biasanya akan membantu hidup kalian tetap sehat. Nah, dan kalau misalnya punya emosi apapun, marah, sedih, senang, atau emosi-emosi negatif, jangan takut untuk ngomong. Karena biasanya ketika kita menyangkal emosi tersebut, justru gejalanya tambah buruk dong, karena artinya kita menyangkal sesuatu yang negatif dalam diri kita.
kan tidak perlu selalu positif ya. Ketika kita merasa bahwa kita sedih, luapkan aja kesedihannya gitu. Itu adalah cara paling baik sih sebenarnya melampiaskan, mengurangi resiko terkena gangguan jiwa. Oke, udah kayaknya udah cukup ya. Dan olahraga ya, saya lupa olahraga itu bukan karena Teh Yuni faalnya, tapi ilmu bener, ilmu teori, ilmu beneran. Olahraga atau physical activity itu adalah salah satu bentuk self care paling sederhana yang sudah dicantumkan di DBT. Jadi ketika kita mencintai diri kita dengan mulai melakukan physical activity, lalu berjemur supaya ada kandungan vitamin D-nya, itu akan meningkatkan mood kita secara baik, mood kita secara drastis. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa orang depresi yang mendapatkan terapi obat, psikoterapi ditambah dengan physical activity yang terstruktur dengan baik, itu perbaikan gejalanya lebih cepat dan lebih menetap untuk waktu lama. Jadi sebenarnya olahraga tuh salah satu pencegahan paling mudah lah ya. Sinar matahari mah di Indonesia saabrek gitunya, nepi kasieun hideung gitu. Tah ditambah deui jeung olahraga gitu. Ya. Oke, sebelum saya wrap up, mangga Dokter Yuni mau, mungkin karena buat yang belum tahu, Dokter Yuni dari bagian dari divisi fisiologi memang ngurusin olahraga. Gimana Dok? Mungkin ada pejangan yang ini untuk olahraga. Iya, urusannya olahraga sama Dokter Yuni. Iya benar. Tenuhun Dokter Hale, ini mumpung kesempatannya bagus juga. Betul banget sebetulnya Dokter Elvin yang tadi penelitiannya bilang itu lumayan ini ya Dok ya, penelitiannya itu bahwa olahraga itu bisa sampai mengalahkan obat-obatan Tapi yang perlu saya ingatkan lagi nih buat teman-teman, efek olahraga itu nggak bisa instan ya. Misalnya kayak hari ini aerobik gitu misalnya. Di YouTube, lalu besoknya pegel-pegel terus kesel udahan, itu nggak bisa. Jadi kayak memang olahraga itu punya efek benefit yang sangat baik, itu sebetulnya bertahap. Jadi efek yang pertama adalah sebetulnya setelah kita olahraga itu adalah feeling kita kayak merasa gue akhirnya melakukan sesuatu yang benar nih gitu kan. Jadi mengurangi guilty feeling gitu maksudnya. Itu yang pertama dirasa. Nah, tapi kalau misalnya mau sampai ke perbaikan fungsi sebetulnya kita dapat bonus banyak sebetulnya. Dengan olahraga ini kita meningkatkan endorfin sebetulnya, menurunkan kortisol tuh hormon-hormon yang berhubungan sama kebahagiaan. Kemudian juga dapat bonus juga nanti imun kita lebih baik. Itu sebetulnya setelah berolahraga rutin minimal 2 bulan ya teman-teman. Jadi mohon banget bersabar sampai 2 bulan. Jadi jangan kayak oke, hari ini kita bikin member ke satu gitu. Bikin member setahun. Ketemu PT yang ganas, kesel, udahan. Aduh, itu sayang banget. Jadi emang harus bersabar sampai 2 bulan supaya nanti dapat buahnya gitu maksudnya. Dan bisa dimulai dengan yang ringan-ringan. Jadi jangan langsung mulai yang kayak pengen cari YouTube terus misalnya ke clothing kalau yang cewek atau ke yang cowok Amy Wong itu bikin capek banget. Simple aja sebenarnya, jalan 20 menit aja. Jalan 20 menit tadi kayak Dokter Elvin bilang kan, jalan 20 menit sambil berjemur. Udahnya kita bisa lihat kalau kalian punya smartwatch ya, bisa lihat berapa step, langkah. Nanti udahnya kayak ada feeling, hari ini akhirnya minimal gue melakukan sesuatu yang baik gitu. Satu kegiatan yang baik gitu maksudnya, yang sesuai dengan arahan. Tapi tadi tunggu 2 bulan ya guys hasilnya. Harus sabar. Pesan yang kedua, selama berolahraga, perhatikan protokol COVID ya. Jadi kalau misalnya mau naik sepeda, cari lokasi yang terbuka udaranya, terus jangan harus Brompton ya sepedanya. Gak usah Brompton, itu bener banget. Baru kemarin itu komen Dokter Hale, kenapa sih ini orang-orang pakai sepeda lipat, gue nggak ngerti. Pakai sepeda apapun bisa, dan nggak mesti naik sepeda, kamu jalan juga udah bisa, gitu maksudnya. Kamu cuma stretching di rumah juga udah lumayan. Cari lokasi yang kosong, jangan pelan-pelan di Car Free Day. Ya, terus kalau misalnya masuk ke daerah yang banyak orang, pakai masker gitu. Nah, kalau kamu mau olahraga pakai masker, buat yang pelari nih, kalau misalnya naik intensitasnya, copot maskernya. Karena masker kadang-kadang beberapa orang butuh adaptasi ya, kadang-kadang jadi sesak gitu maksudnya. Apalagi kalau masker-masker yang kain yang jual-jual itu yang bukan masker bedah, malah si pertukaran udaranya nggak baik gitu. Jadi makasih banget di promosi olahraga, tapi tadi ya pesennya sabar. Jadi kayak dari pengalaman pribadi sih harus realistis targetnya. Jangan baru mau mulai terus udah mau ikut aerobik
45 menit. Itu Zumba. pengalaman pribadi sih. Ya. Jadi memang step by step, yang penting konsisten. Benar. Jadi kalau malu ke suatu pusat, tapi kayaknya belum pada buka sih gym ya. Baru beberapa sih yang buka sebetulnya. Kadang-kadang kita suka Ada kayak di dekat sini ada Gasmin. ya kayak aku nggak punya bajunya, aku nggak punya sepatunya, aku nggak belum bisa itu. Nah itu kadang suka jadi aduh gitu ya, jadi alasan lain lagi, sepatu saya kurang gitu. Kayaknya sandal jepit juga bisa aja Teh. Dulu. Apa? Kalau jalan kan pakai swallow kayak bisanya jalan jepit gitu. Setelah jauh-jauh tuh misalnya hari ini gue akan berjalan 5 kilo, aduh nggak usah, udah jalan. Swallow jangan. Jadi maksudnya ya tadi kita mulai realistis, tadi bener banget Dr. Alvin bilang realistis. Kemudian yang kedua, mumpung lagi COVID sebetulnya ada celah-celah positivity bisa kita ambil ya. Mumpung kita nggak ke kampus, kayaknya lebih banyak waktu deh di rumah yang kita bisa coba-coba berbagai hal ya. Cobain yoga misalnya, why not gitu kan. Gak usah nunggu sampai ada matras yoga, pakai yang ada dulu. Karpet dulu gitu. Gak usah sampai nunggu mesen ke Shopee celana yoga mahal, gak usah, coba aja dulu apa yang ada. Dan sebut merek ya. Ketahuan banget belinya di situ. Baru beli dia. Oke, sip. Terima kasih. Kalau gitu saya izin wrap up untuk sesi hari ini ya. Di masa-masa pandemi ini, sesuai tadi keterangan dari Dr. Elvin, memang banyak stresor yang bertambah sehingga masalah-masalah mental juga menambah banyak. Kuncinya adalah berani menilik diri sendiri dan melihat apakah kita terlalu banyak menyenangkan orang lain atau tidak tadi katanya. Buka keran untuk diri sendiri dulu supaya bisa sumur ya, bagaimana sumurnya bisa memberi kehidupan kalau sumurnya kering. Isi dulu sumur diri sendiri supaya bisa dibagikan buat orang lain. Terus tadi strategi-strateginya juga yang paling utama, paling penting menyadari bahwa kita tidak sempurna. Ya. Nobody's perfect, kita juga nggak sempurna. Kita masih punya potensi yang bisa dikembangkan. Berhenti membandingkan diri dari orang lain. Kenali apa yang membuat kita melekat terhadap sesuatu yang menjadi sumber penderitaan. Kenali kita punya trauma apa. Terus lakukan sesuatu apapun, sekecil apapun. Kalau pengalaman saya sendiri sih, bahkan kalau lagi nggak pengen ngapa-ngapain, saya cuma sekedar nyapuin kamar aja doang, itu rasanya udah meningkat sedikit ya. Jadi nggak apa-apa lakukan sesuatu apapun itu sekecil itu, even cuma beresin tumpukan kertas di meja. Terus kalau sedih, nangis itu boleh. Tadi kata Dr. Elvin adalah suatu ungkapan luapan emosi yang sehat, menangis. Jadi jangan khawatir untuk menangis. Laki-laki juga sama, itu misleading, laki-laki nggak boleh nangis. Nggak ya, laki-laki juga boleh nangis. Boleh memeluk diri sendiri di depan cermin. Kalau misalnya merasa ada gangguan-gangguan yang penasaran, ini saya sebetulnya masih fungsional atau tidak, boleh cek diri sendiri. Kalau memang masih ragu-ragu, pergi ke psikolog atau ke psikiater. Bisa ke ruangempati.com atau mengisi kuesioner SRQ-21. Gitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya dari semua peserta webinar. Mohon maaf kalau di akhir-akhir kami malah jadi ketawa-ketawa sendiri. Biar nggak terlalu berat ya dok ya. Bahwa harus banyak ketawa supaya nggak serius-serius banget. Supaya siapa tahu yang nontonnya juga jadi ikut ketawa. Boleh dibagikan tadi sharing materinya sudah ya Dr. Elvin ya? Sudah. Nah, boleh dibagikan lagi ke keluarganya kan ya itu? Boleh. Sama tadi ada buku juga, itu hasil karya kami sama Ruang Empati. Kalau kalian mau share juga nggak apa-apa, dengan senang hati, itu free kok. Ya. Beneran makasih. Daripada nge-share hoax-hoax di WA group, mari kita share yang lebih bermanfaat, itu materinya di-share ke yang lain. Baik, sebelum kita tutup, izinkan ini karena ini adalah sebetulnya proyek mahasiswa KKN Dr. Yuni dan saya di Unpad, kami mau butuh ini dulu, dokumentasi dulu. Silahkan Helmi, guru, mau dokumentasi dulu sebentar. Kita harus berpose dulu ya. Guys, harus pose dulu katanya sebagai bukti bahwa kegiatan KKN-nya sudah terlaksana. Iya, boleh di. Kalau sudah selesai kasih tahu ya. Ya, pose dulu aja kalau boleh.
Pose dulu, oke. Pose dulu, Dokter Yuni. Ini yang pose saya. Maksudnya lama ya? Dokter Alvin Apa pose tuh? dulu. Udah, ini udah pose terbaik. Udah pose. Ya, pose terbaik. Geser kanan. Terus banget sekarang. Eh, Jadi capek. ceking. saya, Atau capek ngurus 2 baby nih. Terus aki. Salah, kemana? Oh ya, Kak Dio. saya mulai ya. Ya. Oke, silakan. Nah, 1, 2, 3. Oke, makasih Ya. banyak. Aduh. Ampun. Oke, terima kasih banyak. Iya. Sekian dari moderator, Ibu Nandina. Masih harus ditutup atau gimana ini? Materi dan Enggak, bukunya kalau di sudah. mana katanya? Di chat. Oh, ini ada yang nanya. Teman-teman panitia, Di chat. Materi dan bukunya ada di chat. Sudah di-share di chat. Silakan dicari. tapi juga ada di IG kami. Ada di IG kami juga, silakan bisa mengunjungi IG. Ya. Udah? Ya, kalau sudah dengan demikian terima kasih banyak atas materi dan bukunya ada di chat. Aduh, kok sayanya echo. Oke. Baiklah, saya tutup dengan demikian dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Dr. Alvin, terima kasih Dr. Yuni. Selamat sore semua. Terima kasih. Terima kasih. Kapok. Terima kasih, Dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima Dok. kasih. Enggak, oke.